Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu. BBC Radio Berita Terkini. Diketahui bahwa pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima mengalami pemboman oleh sekutu dan juga kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus kemarin. Hal ini menyebabkan Jepang menyerang kepada Amerika dan sekutu. Belum diketahui bagaimana kondisi Jepang saat ini yang sedang mengalami krisis besar. Namun, dapat dipastikan bahwa peristiwa ini sangat merugikan bagi Jepang. Teman-teman, ada informasi penting. Aku mendapat berita ini dari BBC bahwa Jepang telah menyerah kepada Amerika dan sekutu. Apa? Apakah benar itu, Bung? Ya, itu benar. Yang berarti Jepang sedang mengalami vacuum of power. Mungkin ini adalah semangat kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Itu benar, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali kawan, tetapi proklamasi kemerdekaan ini tidak boleh dibentuk oleh PPKI. Mengapa kau berpikir seperti itu, sahabat? Tentu saja hal itu tidak boleh sampai terjadi, karena PPKI adalah organisasi bentukan Jepang. Dan kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam memperoleh kemerdekaan. Kita harus memperoleh kemerdekaan dengan tangan kita sendiri. Baiklah, kalau begitu kita harus meyakinkan Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung Karno sebagai wakil rakyat dan juga pemimpin bangsa harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Para golongan muda menginginkan untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan yang harus dipimpin oleh Bung Karno. Tetapi, mereka harus menunggu kepulangan IR Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga mantan ketua BPUPKI, yaitu Rajiman Wedioningrat, sedang melakukan perjalanan ke darat Vietnam. Mereka dipanggil ke sana oleh Jenderal Besar Terauchi Hisaichi untuk mengabarkan bahwa Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang menjanjikan Indonesia untuk merdeka yaitu dalam beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 24 Agustus 1945. Ada keperluan apa nak hingga membawa kamu ke tempat ini? Bung Karno dan Bung Hatta, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Mengapa demikian? Berikan aja penjelasannya. Beta kekalahan Jepang terhadap Amerika dan sekutu sudah menyebar luas. Mereka sekarang sedang mengalami vacuum of power. Ini adalah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah informasi yang kamu dapatkan sudah dapat dipastikan? Ya, saya mendengarnya langsung dari radio BBC. Pak, kami ingin proklamasi dilakukan secepatnya oleh Bapak sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Tapi Jepang sudah menjadikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 nanti nak. Janji yang mereka berikan di darat hanyalah tipu muslihat. Mereka hanya ingin menunda kita, Bung. Baiklah, kami mendengarkan saran kalian para golongan muda. Tapi kami tidak dapat memastikan kebenaran informasi itu dan tentang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami harus melakukan rapat PPKI terlebih dahulu untuk mendengar pendapat para golongan lain. Selain itu, jika memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia akan menghadapi sekutu dan tentara Jepang. PPKI adalah bentukan Jepang, Bung. Kita tidak bisa mempercayainya. Maaf nak, tetapi kami tetap akan melaksanakan rapat PPKI ini. Para golongan muda sudah mendesak kita, Bung. Tapi kita tetap tidak bisa segera memproklamasikannya. Sebaiknya kita tunggu rapat PPKI tanggal 18 Agustus nanti. Bagaimana hasilnya? Usaha kalian tersebut mengenai proklamasi ditolak oleh Pak Karno. Bung Karno menolak saya.
Saya dicaci maki, kita semua dimaki-maki. Kita harus apa? Kita nggak boleh nyerah seperti ini. Sepertinya kita harus memakai cara lain untuk memaksa Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Cara apakah itu, Bung? Bagaimana kita membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok? Kita akan menahannya di sana sampai mereka setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dini hari nanti, mari kita bawa Soekarno dan juga Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan masalah alasan keamanan. Baiklah kawan, aku akan memimpin rencana ini. Aku pastikan membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Boleh di sini bersama Bung. Aku akan membuka kartu. Baik ya, segera kembali. Singgi, ada keperluan apa nak selagi ini? Ya Bung, karena ada masalah kita harus membangun ke tempat lain. Apa maksudmu? Memangnya mau dibawa kemana saya? Kami akan membawa kamu ke Rengas Dengklok. Mohon ikuti kami dengan tenang, Ibu. Ya, tidaknya aku akan membawa anak istriku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka sendiri. Baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah mereka. Fatmawati, kemarilah. Ada apa ya? Kita akan pergi ke Rengas Dengklok sekarang. Siapkanlah barang keperluanmu. Oke, akan kusiapkan dan membawa Guntur. Ada keperluan apa, Bung? Giti, aku dan keluarga aku akan pergi sebentar. Ada keperluan apa hingga kau pergi dini hari seperti ini? Bukan masalah besar. Tetaplah di sini dan tunggulah hingga aku kembali. Baiklah, Bung. Baiklah, kami akan pergi dulu, saya. Ya, hati-hati Pak Soekarno dan Bung Fatmawati. Baik, kami akan tentukan jalannya. Soekarno, Fatmawati, dan Guntur pun dibawa ke Rengas Dengklok oleh Singgi. Di lain sisi, Muhammad Hatta juga sudah dibawa oleh anggota golongan muda yang lain untuk pergi ke Rengas Dengklok. Di sana, mereka akan mendiami kediaman Jeo Kiesyong di Dusun Bojong. Bung Karno dan Bung Hatta, apakah kalian masih tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan? Ya, kami masih tidak bisa. Jika begitu, kami tidak akan membebaskan kalian tanpa kalian menyetujuinya. Tak apa, kami sudah menentukan pilihan yang tepat. Baiklah, aku akan memberitahu Ikana bahwa Bung Karno dan Bu Hatta masih belum mau memproklamasikan kemerdekaan. Ya sudahlah, beritahulah Ikana. Permisi, apakah ada Pak Soekarno? Tidak, dia sudah meninggalkan rumah sejak dini hari. Apakah kau tahu di mana dia pergi? Sepertinya Pak Karno dibawa oleh golongan muda. Mungkin Pak Karno sedang ditahan oleh mereka. Sebaiknya kita segera menemui Ikana, Pak. Mari kita segera pergi. Kemana kalian membawa Soekarno? Tidak bisa memberitahu kalian. Tetapi saya bersedia untuk mengembalikan Bung Karno dan Bung Hatta jika kalian segera memproklamasikan kemerdekaan. Waktu yang tepat. Bagaimana dengan keputusan Bung Karno, Kunto? Pak Karno tetap tidak mau memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, mari kita diskusikan masalah ini sekali lagi. Baiklah, mari kita berunding.
Dengan begini, golongan tua sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar. Sekarang bawa kami ke tempat Soekarno dan Hatta. Untuk bawa kami semua ke Rengas Dengklok. Baik, mari kita ke sana sekarang. Apakah baik-baik saja? Kami datang untuk menjemput kalian. Kami baik-baik saja. Apa yang terjadi, Subarjo? Bagaimana kalian bisa berada di sini? Karena setelah berdiskusi dengan golongan muda, kita sudah sepakat akan melakukan proklamasi kemerdekaan. Baiklah, jikalau itu keputusan kalian, mari kita segera pergi ke Jakarta untuk membuat teks proklamasi kemerdekaan. Fatmawati, pulanglah bersama Guntur ke rumah. Baik. Saya yang akan mengantarkan Bu Fatma. Bu, kalian pulanglah ke Jakarta. Setelah golongan muda dan golongan tua sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan, mereka segera menjemput Soekarno di Rengas Dengklok. Mereka bergegas kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menuliskan naskah proklamasi. Laksamana Maeda mengizinkan mereka untuk memakai rumahnya sebagai tempat menulis teks proklamasi karena dia bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Perundingan teks proklamasi hanya dilakukan oleh golongan tua, sehingga golongan muda harus menunggu di luar untuk hasil teks proklamasi. Setelah perundingan golongan tua selesai, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik yang sudah dirancang dan disepakati oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani teks proklamasi, mereka segera kembali ke kediaman Pak Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa ini menjadi awal kemenangan bangsa Indonesia dari penjajahan dan bukti perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajahan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Tiap pagi menjelang